Shalom ibu-ibu yang terkasih, puji Tuhan, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Dalam Kasih dan terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Sebelum kita baca, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa saat ini kami masih bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kata-kata hamba dan Engkau memberkati juga ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu, kita mau buka dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia ini adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia meminum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara
api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ibu-ibu yang terkasih, hidup di dalam kasih adalah suatu perintah Tuhan Yesus kepada kita. Lihat dan baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di dalam ayat-ayat tersebut ini kita bisa melihat bahwa kasih itu merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis, ibu-ibu, antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang-orang di sekitar kita ataupun masyarakat. Rasul Paulus menyadari bahwa kasih dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru yang melayani Tuhan dan manusia. Nah, bagaimana mewujudkannya? Ada dua hal dalam nasihat Rasul Paulus terkait dengan kasih. Yang pertama, jemaat di Roma diperintahkan untuk memperhatikan natur atau sifat kasih secara alami, yaitu tidak berpura-pura, menjauhi yang jahat, dan melakukan yang baik, seperti di dalam ayat 9. Kedua, diperintahkan untuk saling mengasihi sebagai saudara, tertulis dalam ayat 10. Paulus menasehati jemaat Tuhan untuk hidup dalam kasih yang benar dan melakukannya dengan tulus ikhlas tanpa dipaksakan, tidak munafik, tidak pula melakukan yang jahat, melainkan yang baik. Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih yang benar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang dibangun melalui hubungan kekeluargaan di dalam ayat 11 sampai 13. Ada juga prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menentukan hubungan kita dengan sesama, yaitu kerukunan di dalam satu hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus sebagai pemegang kendali atas hidup manusia. Itu tertulis dalam ayat 14 sampai 21, ibu-ibu. Nah, melalui bacaan hari ini kita belajar untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata. Kasih perlu senantiasa kita nyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Kita pun dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kasih. Mari ibu-ibu, kita hidup melayani Tuhan dan sesama. Apabila tidak didasari oleh kasih, maka pelayanan kepada Tuhan dan sesama tidak akan berarti apa-apa. Hidup dalam kasih bukanlah tuntutan yang berat. Hanya saja selama kita belum melakukan kasih dengan benar, maka dari itu kita perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati dan tulus. Kita yang memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita berarti sebenarnya kita sudah memiliki kasih itu. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya kasih itu kepada sesama kita. Demikian ibu-ibu yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.